Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Deusda Asri NIM 19005509 dan Desi Susanti NIM 19005008 akan membahas tentang pengolahan data atau analisis pengolahan data kualitatif. Baiklah, pemateri pertama yang akan disampaikan oleh Desi Susanti. Kepada Desi Susanti dipersilakan. Baiklah, saya akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang analisis data. Analisis data adalah proses mencari dan mensusun data secara sistematis. Data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data ini terbagi dua. Yang pertama yaitu analisis data kuantitatif dan data kualitatif. Yang bagian B yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif berbentuk deskriptif, berupa kata-kata, lisan ataupun tulisan tentang tingkah laku manusia yang dapat diamati. Data kualitatif dapat dipilah menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu A. Hasil pengamatan. Dalam pengamatan ini berisi situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Yang B yaitu hasil pembicaraan. Hasil pembicaraan ini berisi kutipan langsung, berupa sikap, pengalaman, ataupun keyakinan yang didapat dalam wawancara secara mendalam. Salah satu cara yang digunakan, langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian kualitatif, yang pertama yaitu reduksi data. Reduksi data adalah memilih data yang paling penting dari data yang tidak terlalu penting. Jadi data-data yang sudah dikumpulkan dipilah satu-satu. Adapun proses reduksi data meliputi teknik. Yang pertama yaitu coding. Coding atau pengkodean adalah suatu proses pemberian kode bagi kata-kata serta frasa yang bertujuan mendeskripsikan dan mengidentifikasi makna dan pola data. Yang B yaitu identifikasi tema. Setiap data temuan yang didapatkan dari lapangan dapat digolongkan ke dalam tema-tema. Yang bagian C yaitu review data. Review data dimaksudkan untuk melihat kembali tema-tema yang telah ditentukan. Yang bagian D yaitu klasifikasi data. Klasifikasi data dimaksudkan bagi data-data kecil. Data-data kecil yang didapatkan oleh peneliti diklasifikasikan menjadi kategori-kategori yang kemudian dicari hubungan antara kategori satu dengan yang lainnya. Yang bagian E yaitu meringkas data. Meringkas data dilakukan apabila data yang dikumpulkan dirasa terlalu lebih besar oleh peneliti, sehingga diringkas kembali oleh peneliti data yang sudah didapatkan. Hanya itulah pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Baiklah, yang selanjutnya yaitu yang kedua, display data atau penyajian data. Proses penyajian data adalah salah satu proses penting dalam penelitian kualitatif. Seluruh proses penelitian tertumpu pada penyajian data. Sumber data yang diperoleh oleh peneliti kemudian disajikan dan dibentuk kata-kata dalam kalimat. Penyajian data dapat dilakukan dengan beberapa teknik sesuai dengan data yang didapat di lapangan. Di antara teknik tersebut antara lain yaitu transkrip wawancara, yang kedua deskripsi data, yang ketiga analisis naratif, yang keempat analisis biografi, yang kelima hermeneutik, yang keenam semiotik. Penarikan kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah analisis terakhir yang dilakukan oleh peneliti di akhir penelitiannya. Kesimpulan baru bisa diperoleh ketika seluruh data telah terkumpul dan semua proses analisis data baik reduksi maupun penyajian data sudah dilakukan. Maka ketika itu barulah peneliti bisa menarik kesimpulan dari seluruh penelitian tersebut.
Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara mereview kembali seluruh data dan mereview hasil analisis data yang lainnya. Dalam proses penelitian kesimpulan ini, peneliti dapat melahirkan teori baru atau memperkuat teori yang telah lama atau menyempurnakannya. Penelitian dengan metode kualitatif lebih mengutamakan proses daripada hasil, sehingga peneliti harus lebih banyak konsentrasi dalam menginterpretasikan data pada penyajian data. Setidaknya ada dua metode yang dapat digunakan dalam mencari kesimpulan penelitian. Yang pertama yaitu analisis komparatif. Maksudnya adalah membandingkan hasil penelitian dengan penelitian lain atau membandingkan antara data yang sudah ada dengan data yang lainnya. Yang kedua yaitu analisis relation. Maksudnya adalah mencari hubungan antar data satu dengan data yang lainnya. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Mungkin itu hasil diskusi kami pada hari ini. Jika ada kata-kata yang salah, tolong maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.